ya. Bertemu lagi di acara live Instagram GBM Talk yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Geraha Bakti Medika. Ya, live streaming Instagram ini akan diadakan rutin loh, jadi terus pantau kita punya media sosialnya di @geraha bakti medika ya. Pada hari ini kita tentu akan membahas suatu topik kesehatan, tapi kali ini temanya spesial karena dunia kesehatan sedang memperingati Hari Stroke Sedunia atau World Stroke Day yang bertepatan pada tanggal 29 Oktober kemarin. Bersama dengan saya, Dr. Feby Wiradiani hari ini. Nah, World Stroke Day ini diperingati rutin dengan tujuan untuk meningkatkan awareness atau kesadaran masyarakat akan pentingnya penyakit stroke. Ya, bahaya sekali penyakit stroke. Oleh karena itu, sudah hadir bersama dengan saya pada hari ini seorang narasumber yang ahli di bidang stroke tentunya. Nah, sebagai informasi, stroke ini masih menjadi masalah utama kesehatan, tidak hanya di negara-negara berkembang, bahkan masih di negara maju. Dan bahkan ada data di Indonesia menunjukkan bahwa stroke ini sebagai penyebab kematian ketiga terbanyak. Setelah itu diikuti dengan penyakit kencing manis dan juga penyakit hipertensi. Dan semakin kesini, penyakit stroke tidak hanya menyerang usia-usia lansia, tapi menyerang juga usia-usia yang masih produktif. Semakin penasaran kan dengan topik pembahasan pada hari ini. Oleh karena itu, sudah hadir dengan saya hari ini seorang narasumber yang ahli di bidang stroke. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Baby. Tak kenal maka tak sayang ya, kita perkenalan dulu. Beliau adalah Dr. Kade Agus Sudana Rayana, spesialis saraf, atau yang lebih akrab dipanggil dengan Dr. Nara gitu. Ya, Dr. Nara ya. Iya, Dr. Nara. Beliau ini lulus profesi dokter umum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, lalu melanjutkan pendidikan dokter spesialis saraf di Universitas Udayana Bali. Oke, dokter, hari ini kita akan berbincang mengenai stroke ya, dok ya? Iya, benar. Oke. Secara awal masyarakat kan tahu bahwa stroke itu bicaranya pelo atau tangan dan kakinya itu nggak bisa bergerak. Sebenarnya penyakit seperti apa stroke ini, dokter? Ya, kita mulai dengan apakah itu stroke kan gitu ya. Masyarakat juga kayaknya belum terlalu paham. Sebelum kita masuk ke stroke, mungkin saya sedikit jelaskan fakta mengenai tentang stroke saat ini. Stroke saat ini merupakan salah satu penyebab kematian yang cukup tinggi. Yeah. Kalau di dunia dari survei dikatakan yang ketiga yang menyebabkan kematian, yang pertama itu jantung, yang kedua itu adalah cancer. Nah, kemudian stroke juga dikatakan sebagai penyebab kecacatan nomor 1. Nah, Akibat yang didampakkan gitu ya. Benar. Sehingga akibat stroke jadi cacat. Nah, itu yang dikatakan sebagai penyumbang kecacatan yang paling banyak. Kemudian saat ini pun kalau dulu kan stroke dibilang untuk usia tua di atas 50. Tapi saat ini sudah mulai bergeser. Jadi orang-orang yang lebih muda umur 30, 40 makin bisa terkena stroke. Nah, mungkin karena lifestyle atau gaya hidup. Kemudian fakta yang keempat yang harus kita ketahui bahwa beban mental seseorang yang terkena stroke tidak hanya pada di pasien, tetapi juga kepada keluarga yang nantinya akan merawat. Karena jangka panjang penularannya ternyata ya. Nah, untuk itulah makanya kita berharap di hari stroke itu orang-orang itu lebih atau masyarakat itu lebih tahu apa itu stroke, apa itu gejala stroke, supaya cepat penanganan sehingga tidak menimbulkan kecacatan yang lebih tinggi. Mulai dengan stroke. Stroke itu apa sih? Stroke itu adalah gangguan fungsi otak. Gangguan fungsi otak ini yang disebabkan oleh adanya gangguan aliran darah ke otak yang sifatnya mendadak, sehingga menyebabkan otak itu kekurangan oksigen, kekurangan makanan, sehingga terjadi kematian jaringan. Itulah yang menyebabkan terjadinya gejala stroke. Wah, kayaknya dari awal sudah mengerikan sekali nih ya, tapi kita akan coba bikin enjoy biar masyarakat juga mengerti ya, dok ya. Jadi stroke ini itu terjadi karena gangguan aliran darah ya, dok, yang pertama, dan terjadi secara tiba-tiba. Makanya banyak ditemukan kasus di lapangan, oh kok tiba-tiba seperti ini, tadi pagi kayak masih biasa jalan ke pasar dan lain-lainnya. Itu ya karena dia terjadinya secara tiba-tiba. Nah, ketika aliran darah itu nggak ada, berarti oksigennya drop, akhirnya terjadi gangguan. Kenapa drop? Karena otak itu tidak bisa menyimpan oksigen atau makanan seperti otot. Jadi ketika aliran darah itu terganggu, apakah itu sumbatan, apakah pecah pembuluh darah, sehingga oksigen itu tidak bisa masuk ke jaringan otak.
dalam beberapa menit otak itu akan bisa jadi mati. Nah, jika mati timbullah gangguan seperti itu. Karena otak bergantung sekali dengan Benar. oksigen itu ya teman-teman ya. Jadi ya itu tadi kita sudah tahu kenapa kok terjadinya secara tiba-tiba. Memang itulah terjadi perjalanan penyakitnya. Oke. Lalu dokter, di masyarakat mungkin banyak sudah mendengar istilah, kalau saya temui kasus-kasus di lapangan ada yang bilang, oh ini saudara saya sudah pernah sih dulu seperti ini karena dibilang ada sumbatan. Ada juga yang bilang, satu lagi dibilang ada pecah karena ada pembuluh darahnya. Nah itu sebenarnya apakah ada perbedaan atau jenis-jenisnya sendiri? Iya. Pada dasarnya stroke itu juga menjadi dua, yaitu ada stroke tipenya penyumbatan atau dibilang sering ada gumpalan di kepala. Yang lagi satu adalah stroke tipenya adalah perdarahan. Ya, jadi kalau sumbatan itu aliran darah itu tersumbat, apakah itu dengan kolesterol ataukah ada gangguan jantung yang terjadi emboli sehingga menyebabkan pembuluh darah, atau tiba-tiba ada tensi yang sangat tinggi sehingga pembuluh darah tidak kuat dia menahan tekanan dari jantung ke otak dan terjadilah pecah. Nah, pecahnya ini sehingga darah meluber ke jaringan otak sehingga terjadi jaringan yang mati. Itu kalau yang sumbatan. Sumbatan, yang perdarahan. Yang sumbatan juga sama, alirannya tidak masuk, otomatis kan oksigen dan makanan kan tidak bisa didapatkan oleh otak itu sehingga menyebabkan terjadinya kematian dari jaringan tersebut. Ya, jadi teman-teman buat tambahan ilmu nih ya, bahwa stroke ini nggak hanya karena sumbatan atau nggak hanya karena pecah pembuluh darah, jadi ada dua penyebabnya ya dok ya, karena ada sumbatan atau kita bilang dengan stroke iskemik ya dok ya, stroke sumbatan, lalu ada juga stroke karena pecahnya pembuluh darah atau stroke hemoragik perdarahan. Nah, kalau dari jenis itu membedakan gejalanya ada kan dok? Iya, pada dasarnya kalau terjadi sumbatan, jadi kita awal nih gejala stroke lah secara umum sekarang ya. Kapan kita curiga pasien ini, oh ini pasti stroke? Nah, pertama kalau di luar negeri dikatakan FAST, Fast, Arm, Speed, Time. Nah, kalau itu sudah dimodifikasi oleh kesehatan kita, departemen kesehatan kita menjadi segera ke RS. Nah, ya. Segera ke RS. Jika didapatkan senyum yang tidak simetris. Nah, jadi tiba-tiba pasien bibirnya satunya agak jatuh dia, sedangkan yang kanan bagus. Nah, mencong gitu mencong, ya, mencong. Kemudian G itu adalah gerak separuh tubuh yang tidak aktif atau lebih lemah dari yang lagi satu. Misalnya separuh tubuh kirinya merasa kok lebih lemah ya daripada yang kanan, dan tiba-tiba kejadiannya atau baru bangun segera ke rumah sakit. Nah, oke. Yang ketiga ra itu bicara. Tiba-tiba suaranya pilu, bicaranya cadel. Ini yang sering didengar ya. Jadi baru bangun kok suara saya jadi pilu, nggak bisa bilang R. Nah, hati-hati, harus segera ke rumah sakit untuk dievaluasi kembali. Oke. Segera ke-nya ini adalah kebas separuh tubuh. Nah, jadi tiba-tiba kok kesemutan separuh tubuh, bukan tangan, bukan kaki, bukan separuh tubuh. Nah, itu harus kita curigai juga itu ke arah stroke. Tiba-tiba. Ya, tiba-tiba. Kemudian RS, R-nya itu rabun, tiba-tiba tidak bisa melihat mendadak. S-nya lagi satu, sakit kepala. Jadi sakit kepalanya itu tipenya yang sangat hebat, tiba-tiba sakit kepalanya hebat luar biasa, segera ke rumah sakit. Nah, berarti bukan sakit kepala sempoyongan biasa ya. Pasti masyarakat bisa membedakan kalau ini nggak pernah saya sakit kepala separah ini benar. gitu ya. Jadi tidak nyeri kepala yang biasa-biasa kita kecapean, enggak. Ini pasti hebat sekali. Biasanya juga disertai muntah yang nyemprot dia. Nah, ini menandakan bahwa ada sesuatu tekanan di kepala yang harus kita waspadai. Nah, itu dia teman-teman ya, kita simak bahwa sekarang kita sudah punya slogannya sendiri nih untuk penyakit stroke, segera ke RS. Jadi bukan hanya slogan, tapi memang penanganannya harus cepat. Berarti berpacu dengan waktu ya dok ya. Kan di istilahnya kalau di stroke itu adalah time is brain, berarti waktu adalah otak. Jadinya semakin cepat dibawa ke rumah sakit, semakin cepat kita mendapat penanganan, jadi kerusakan yang ditimbulkan akan semakin minimal sehingga kecacatan tidak terjadi. Itu yang harus kita waspadai, karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, stroke ini sangat tinggi bisa menimbulkan suatu kecacatan pada pasien. Ya. Wah teman-teman, ini menarik sekali ya. Jadi kalau misalnya kita memiliki orang terdekat atau anggota keluarga
yang tiba-tiba mengalami gejala-gejala seperti yang dokter Nara sebutkan tadi ya, dan terjadi secara tiba-tiba ya, mulai dari area wajahnya tidak simetris ya, mencong ya dok ya, lalu bicaranya mulai pelo, tidak cadel, tidak seperti biasanya, itu tiba-tiba terjadi, lalu anggota badannya tiba-tiba yang separuh lebih lemas dibandingkan yang sebelahnya, atau sama sekali nggak bisa digerakkan, tuh lebih bahaya dok ya. Terus lalu rabun mungkin biasanya melihat, membaca itu jelas, tiba-tiba ada gangguan penglihatan ya. Nah kalau ada gejala-gejala seperti itu berarti langsung time is brain ya teman-teman ya. Jadi semakin kita cepat datang ke fasilitas kesehatan, semakin kita cepat diperiksa dan mendapatkan penanganan. Nah, kalau setelah sampai di rumah sakit biasanya membedakannya kita berarti butuh pemeriksaan penunjang ya. Untuk pertama memang antara stroke penyumbatan dan stroke perdarahan biasanya ada gejala khasnya. Kalau gejala khas yang dominan pada stroke perdarahan adalah biasanya sakit kepala. Sakit kepala hebat, muntah menyemprot. Nah, ini biasanya lebih dominan pada perdarahan. Selain itu juga disertai penurunan kesadaran mendadak. Jadi tiba-tiba tidak sadar. Nah, harus kita curigai juga itu stroke. Kalau dia sumbatan, biasanya gejalanya lebih cenderung kelemahan seluruh tubuh. Bicara pilu ya seperti itu biasanya dia. Biasanya sadar ya. Ya, kesadarannya lebih baik daripada kesadaran pada pasien yang mengalami pecah pembuluh darah. Nah, itu. Ini hati-hati juga ya, karena banyak juga kebetulan saya di instansi gawat darurat menemukan mungkin salah satu anggota keluarganya ada yang udah bicara yang ngawur kayak linglung gitu, tapi didiamkan, dikiranya biasa seperti itu ya, jadi itu waspada. Nah sebenarnya nanti sampai rumah sakit kita akan melakukan pemeriksaan CT scan ya dok ya. Ya benar. Jadi golden pemeriksaan istilahnya kita menentukan ini apakah stroke sumbatan atau stroke perdarahan, yaitu dengan melakukan CT scan. Itu sangat penting. Kecuali di daerah ya. Kalau di daerah kita tidak ada CT scan, mungkin ada namanya Sierra score. Ya, jadi istilahnya ada kuesioner atau yang menjadi indikasi bahwa ini mengarah ke stroke sumbatan atau stroke perdarahan. Tetapi kalau di rumah sakit yang ada CT scan-nya, CT scan wajib. Mengapa CT scan wajib ini? Kita harus membedakan ini sumbatan atau perdarahan. Karena dalam penanganannya sangat berbeda ya. Kalau dia sumbatan, berarti yang dia butuhkan adalah membuka sumbatan, pengencer darah yang seperti itu dia. Kalau dia perdarahan, yaitu mencari faktor risiko, apakah tensinya tinggi. Nah, itu yang harus kita turunkan supaya perdarahannya tidak semakin banyak atau bior-bioran lagi. Nah, jadi CT scan menurut saya jika memang ada di fasilitas rumah sakit harus segera dilakukan untuk memastikan. Karena itu yang penting sekali untuk membedakan ya. Jadi buat rekan-rekan yang mengalami keluhan seperti itu, saudaranya atau orang sekitarnya segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau memang jauh sekali dari rumah sakit, silakan misalnya ada puskesmas atau klinik, nanti kan akan di-screening lagi oleh dokternya. Nanti akan kalau misalnya kita masih ragu, ini kenapa ya saudara saya, segera temui fasilitas kesehatan terdekat, nanti akan diarahkan ke rumah sakit ya. Dan sesampai di rumah sakit kita akan lakukan pemeriksaan CT scan. Jadi memang perlu sekali pemeriksaan penunjang untuk membedakan itu ya dok ya. Jadi kita juga tahu terapi yang sesuai atau enggak. Jadi jangan kita undur-undur waktunya ya teman-teman, kalau misalnya ada kerabat, tetangga, orang sekitar yang mengalami keluhan seperti itu. Ya, yang saya harapkan sih itu ya. Jadi istilahnya jika ada keluhan yang saya bilang segera ke rumah sakit, jangan ditunda besok Ya, itu banyak soal temukan juga. Karena kita kadang-kadang dapat pasien sudah 2 hari, 3 hari, padahal tidak ada perbaikan, didiamkan di rumah, baru dibawa ke rumah sakit, atau tambah jelek baru dibawa ke rumah sakit. Jadi kalau sudah kita ragu menemukan gejala tersebut, segera cari fasilitas kesehatan supaya lebih cepat penanganannya. Ya, karena seperti kita ketahui stroke ini kan ada waktu golden periodnya, yaitu sebelum 3 jam harus segera dilakukan bukaan ya sumbatan supaya tidak semakin banyak jaringan otak yang mengalami kerusakan. Golden periodnya 3 jam teman-temannya, jadi upayakan minta bantuan siapa kalau misalnya tidak ada yang mengantar, segera untuk datang ke rumah sakit. Nah sebagai tambahan informasi dok, di rumah sakit kami, di rumah sakit Geraha Bakti Medika juga sudah dilengkapi oleh CT scan 32 slice. Jadi setiap pasien-pasien yang datang kita ada 20 CT scan, jadi segera kita lakukan pemeriksaan singkat. Sudah bisa membedakan, tambah lagi kita lakukan pemeriksaan CT scan ya. Jadi teman-teman jangan ragu untuk datang ke rumah sakit
saat ini karena nyawa itu sangat berharga sekali ya untuk kasus-kasus stroke. Oke, tadi saya mendengar dokter bilang ada mencari tahu faktor resikonya. Memangnya untuk kasus stroke ini sebenarnya kenapa sih? Apakah bisa orang dari tiba-tiba sehat atau tiba-tiba stroke gitu kan karena tiba-tiba ya dok? Berarti apakah sebelumnya dia sehat walafiat ataukah ada faktor resikonya gitu ya? Itu yang perlu kita ketahui juga. Stroke pada dasarnya terjadi pasti ada faktor resikonya. Ya, seperti kita ketahui kalau stroke itu ada 2 faktor risiko. Faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Yang maksudnya tidak bisa dimodifikasi itu jadi contohnya usia. Usia kan semakin tua otomatis kualitas pembuluh darah kita kan semakin jelek. Itu tidak kita bisa apa-apakan lagi ya. Kemudian faktor jenis kelamin. Dikatakan laki-laki faktor risikonya lebih tinggi daripada wanita. Itu tidak bisa diapa-apakan lagi ya. Jadi ras itu yang sering ya. Kemudian untuk faktor yang bisa dimodifikasi ini adalah faktor yang bisa kita ubah dan kita kendalikan. Contohnya kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, sakit jantung, obesitas, merokok, alkohol. Jadi itu yang bisa kita modifikasi supaya tidak jatuh ke dalam keadaan stroke. Ya. Jadi erat sekali kaitannya penyakit stroke dengan lifestyle ya dokter ya. Oke. Terus dokter, kalau misalnya kedua orang tuanya sudah mengalami stroke, apakah anak-anaknya atau cucu-cucunya beresiko untuk mengalami keluhan seperti ini dok? Ya, memang dari penelitian dikatakan bahwa seseorang yang orang tuanya memiliki riwayat stroke memiliki faktor risiko atau membawa genetik bahwa dia mudah akan terkena stroke. Nah, ya. Jadi biasanya yang diturunkan itu adalah faktor risiko kayak hipertensi, kencing manis. Nah, itu sebenarnya penyebabnya. Jadi secara tidak langsung ini bisa juga jadi faktor risiko stroke kalau dia tidak bisa mengendalikan atau membuat lifestyle-nya untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit tersebut. Nah, jadi secara tidak langsung itu bisa sangat terjadi. Berarti kata kuncinya adalah kita harus kendalikan faktor risiko tersebut ya dok ya. Apalagi kalau teman-teman yang mungkin di keluarganya ada yang sudah mengalami penyakit stroke, harus lebih dini untuk memeriksakan dirinya ya. Yang bisa diperiksakan adalah itu tekanan darahnya secara berkala, gula darahnya gitu ya dok ya, kolesterolnya. Jadi jangan ragu lagi untuk cek kesehatan. Nah, di sekedar informasi juga di rumah sakit kami juga kalian bisa untuk melakukan medical check up ya. Jadi kalau misalnya khawatir akan adanya keluarga yang punya riwayat seperti itu, silakan segera cek pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan tekanan darah dan lain-lain. Ya. Memang untuk medical check up ini memang disarankan perlu kita lakukan. Mulai dari usia berapa kira-kira? Semakin muda istilahnya umur 30 tahun sudah harus kita lakukan. Ya, minimal setahun 2 kali. Ya, kenapa? Kadang-kadang orang itu saya ada punya faktor risiko ini nggak udah dari, tapi tidak pernah cek. Tiba-tiba kena stroke, dicek kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi, kencing manisnya tinggi. Nah, itu yang harus dilakukan rutin. Karena kita tanpa sadari, kayak zaman sekarang kan untuk mencari makanan sangat mudah. Beda banget sama zaman dulu ya. Iya, beda banget. Sekarang GoFood modelnya istilahnya untuk makanan online itu sangat mudah jadi kita makan ya. Jadi itu yang kadang-kadang menyebabkan tanpa kita sadari ternyata kolesterol kita tinggi, gula kita tinggi. Nah, itu yang harus hati-hati. Nah, jadi istilahnya karena memang lifestyle ini sangat mempengaruhi akan terjadinya stroke. Nah, harus bisa ditemukan juga usia muda banyak yang mengalami stroke ini ya dokter. Apalagi seperti sekarang kerja di rumah. Jadi istilahnya aktivitas kita ya olahraga kurang jadinya karena kita di rumah ya. Jadi benar-benar faktor untuk makanan kemudian aktivitas fisik itu yang benar-benar harus dijaga dan dipilih. Bukannya tidak boleh makan ya. Jadi istilahnya apabila kita punya faktor risiko sudah gemuk ya kurangi yang manis-manis, lebih perbanyak sayur-sayuran. Nah, seperti itu. Ya. Ya teman-teman, menarik sekali bukan ya. Jadi walaupun kalian misalnya keluarga saya sehat-sehat aja, makan aja yang banyak, makan yang sedap, itu juga harus waspada ya di era seperti ini. Apa-apa tinggal pencet handphone, Gojek udah datang ya dimana-mana ya. Jadi itulah pentingnya untuk masyarakat mengetahui bahwa lifestyle ini sudah sangat berpengaruh dengan kesehatan kita. Mulai dari makanan ya,
Makanya kalau zaman dulu kan kita makan, orang-orang dulu ke kebun dulu, masak-masak sayur dulu. Sekarang tinggal pesan. Lalu aktivitas fisik ya dok ya. Sebenarnya kalau aktivitas fisik itu bagaimana disarankan yang baiknya dokter? Biasanya dikatakan bahwa minimal 3 kali dalam seminggu, kurang lebih 30 menit. Nah, yang penting dilakukan adalah olahraga untuk kardio, aerobik. Contohnya seperti apa itu? Lari, jalan cepat, mungkin sesuai dengan kemampuan kita tetap. Jangan dipaksakan. Jadi punya riwayat jantung, paksa lari, malah nanti jadi serangan jantung. Jadi istilahnya semua kembali konsultasikan ke dokter. Apa yang cocok dengan olahraga sesuai dengan faktor risiko yang kita miliki. Dan istilahnya benar-benar kita lihat ini cocoknya ini cocoknya ini. Karena setiap orang itu memiliki perbedaan ya, tidak bisa kita pukul sama kita. Kita yang mengetahui diri kita sendiri ya, kalau memang kita memang fit, bisa olahraganya keras ya, tapi cukup 3-4 kali dalam seminggu ya, jangan setiap hari juga. Kasih waktu tubuh kita untuk beristirahat. Tapi kalau kalian yang mungkin di keluarganya sudah ada faktor resiko, mungkin sakit jantung, sakit stroke, darah tinggi dan lain-lain, perlu konsultasikan dulu. Yang pertama ya, kalau memang lifestyle-nya sudah bagus tapi belum bagus juga hasil-hasil pemeriksaannya, perlu penambahan obat-obatan. Benar sekali. Kalau memang lifestyle sudah tetap masih tinggi, nah di sana tetap harus segera konsumsi obat. Jadi untuk menurunkan faktor risiko tersebut. Ya teman-teman ya, jadi jangan khawatir. Sekarang kita sudah banyak ada fasilitas kesehatan di mana-mana ya, kita bisa berbincang-bincang seperti ini di GBM Talk. Jadi semakin kita mengedukasi diri kita ya. Wah, terima kasih, menarik sekali dokter ya. Oke, lalu saya penasaran juga, kan tadi banyak kalau kasus stroke ini penyebab kecacatan gitu ya, karena kan setelah terjadi stroke berarti apakah pasien itu bisa sembuh atau masih terus mengalami kecacatan, itu seperti apa maksudnya? Kembali ke istilahnya sumbatannya seperti apa. Nah, jadi kan pembuluh darah kita tuh banyak nih, kotak nih. Jadi Tuhan itu menciptakan otak kita mendapatkan darah dari berbagai sumber. Kalau sumbatannya di tempat yang istilahnya pembuluh darahnya besar, ini akan menimbulkan gejala yang lebih banyak daripada dia hanya yang di pembuluh darah yang kecil-kecil. Nah, jadi kalau dia sumbatannya di pembuluh ujung istilahnya yang besar disumbat, jadi yang kecil-kecil ini tidak mendapatkan darah dan otaknya luas, terjadi kerusakan, yang ini biasanya tingkat kecacatannya lebih tinggi daripada yang hanya kecil-kecil aja yang menimbulkan. Nah, jadi untuk sembuh biasanya tergantung sumbatannya di daerah mana. Nah, dengan gejala stroke pun juga begitu, tergantung sumbatannya di otak, di fungsinya bagian apa gitu. Jadi istilahnya jadi beda-beda dia, tidak dibuat. Tapi yang saya ceritakan tadi itu adalah gejala secara umum. Nah, kadang-kadang ada juga yang tiba-tiba yang seperti Feby bilang, tiba-tiba linglung. Kemungkinan sumbatannya ada di otak di bagian frontal di depan. Nah, jadi kembali semua gejala stroke itu sebenarnya tergantung sumbatan. Lokasi sumbatannya. Ya. Jadi otak kita tuh organnya kecil tapi dialah kuncinya ya dok ya. Jadi pembuluh darah yang memperdarahi di otak tuh banyak sekali. Nah, tergantung sumbatannya. Kalau letaknya di depan mempengaruhi apa, letaknya di samping mempengaruhi apa, itu berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya ada yang merasakan aneh di anggota keluarganya, ada yang tiba-tiba gejalanya aneh, lebih baik kita segera konsultasikan ke rumah sakit atau ke dokter gitu ya teman-teman ya. Nah, di rumah sakit kami tadi saya sebutkan lagi sudah dilengkapi dengan CT scan 32 slice. Jadi untuk teman-teman juga yang mungkin punya keluarga penyakit stroke lama gitu ya, jangan malas untuk kontrol juga ya dok ya. Banyak dulu anggapan bahwa seseorang yang sudah terkena stroke tidak mungkinlah kena stroke lagi. Itu salah sebenarnya. Seseorang yang sudah terkena stroke itu kemungkinan 2-3 kali bisa terkena stroke berulang jika faktor resikonya tidak dikendalikan dengan baik. Nah, jadi istilahnya stroke sumbatan, seharusnya dia minum pengencer darah ya 3 bulan aja minum dan bosan minum obat umpamanya, itu bisa sangat terjadi, bisa sumbatan di tempat yang lain lagi. Nah, jadi untuk itu kontrol itu penting. Apalagi sudah pernah terkena stroke, ya harus setiap bulan biasanya kita sarankan untuk kontrol, untuk cek faktor risikonya, tensinya apakah cukup. Kadang-kadang kan ada orang, saya sudah minum obat tensi dok, kok masih kena stroke. Nah,
ternyata pasien itu dia hanya membeli obat saja, Tapi tidak kontrol secara atau tidak mengecek tensinya secara rutin. Ah, Jadi terkadang semakin usia kita semakin tua, organ-organ itu kan menurun fungsinya. Nah, kadang-kadang satu obat untuk hipertensi itu kadang-kadang tidak cukup untuk benar. kelanjutannya dia. Nah, umpamanya minum obat A ini dia sudah mulai terkontrol. Setelah 6 bulan ternyata naik lagi tensinya. Nah, untuk itulah kita perlu menaikkan dosis atau menambah jenis obat yang lain. Nah, jadi kemungkinan seseorang akan terjadi penambahan dosis atau penambahan obat. Itu yang harus selalu diingat oleh pasien hipertensi. Jangan baru dikasih obat ini itu aja terus diminum sampai setahun 2 tahun tanpa cek Sering tensi. ditemukan kasus seperti itu ya. Jadi tiba-tiba stroke, nyalahin kok bisa kena stroke? Saya kan sudah minum obat. Nah, itu yang harus benar-benar diingatkan oleh masyarakat bahwa perlu kontrol, perlu dipantau, ya. Itu benar banget ya teman-teman ya, karena banyak kita temukan kasus dia memang sudah minum satu jenis obat penurun tensi atau satu jenis obat gula sudah bertahun-tahun, tetapi tetap tidak terkendali karena ternyata hanya beli obat sendiri, nggak pernah kontrol ya. Kontrol silakan ke dokter spesialis saraf, atau kalau bisa untuk check up rutin yang rumah jauh bisa kontrol ke puskesmas dan lain-lain. Nanti kan kalau misalnya ditemukan tidak membaik kondisi, pasti akan diajukan untuk di-refer ke dokter spesialis saraf ya. Jadi tetap kasus stroke ini bisa berulang ternyata ya, itu bahayanya. Jadi walaupun kasusnya termasuk yang ringan awalnya, hanya tangan aja nggak bisa bergerak atau hanya bicara pelu lalu sembuh setelah dirawat di rumah sakit, nanti berapa bulan kemudian kalau tidak terkontrol bisa kembali lagi ya. Jadi lebih baik kita mencegah perburukan ya, kita kontrol, kita jaga hidup yang sehat gitu ya, dokter ya. Jadi kita harapkan itu jangan sampai jatuh ke stroke. Nah, jadi istilahnya kalau kita sudah punya faktor risiko, ayo cepat obati, kendalikan supaya hasil normal. Itu loh modalnya. Sudah punya darah tinggi, darah tinggi nih, saya harus lifestyle modifikasi, rajin olahraga, makannya juga diatur dan minum obat, harus rutin. Jangan seperti minum, kan banyak orang tuh kalau ada keluhan sakit kepala belakang, oh tensinya naik, baru diminum. Nah itu hati-hati, itu yang nggak boleh sebenarnya, itu akan malah membuat tensi kita fluktuatif. Itu yang sangat berbahaya pada pembuluh darah di otak. Jadi obat tensi itu harus rutin diminum. Nah, jadi tiap hari rutin. Kalau tensinya normal, itu karena obat. Nah, jangan dihentikan. Harus dilanjutkan lagi. Ya, tidak seperti paracetamol, istilahnya penurun panas. Kita panas bilang perlu aja. Nah, itu harus rutin diminum. Kecuali dalam pengecekannya tensinya ngedrop di bawah 100. Nah, di sana baru kita perlu evaluasi dosis, apakah perlu dihentikan atau tidak. Selama itu normal, lanjutkan obat itu. Jadi kayak gas gitu ya dok ya, kalau misalnya kita turun normal itu terkontrol dengan obat. Tapi kalau misalnya kita stop tiba-tiba bisa melonjak gitu ya. Gitu. Jadi kalaupun misalnya ngerasa lemes habis minum obat tensi terus-menerus, silakan kembali lagi kontrol ke dokternya, nanti dievaluasi. Bukan berarti langsung di stop tiba-tiba ya teman-teman ya. Dosisnya mungkin akan kita turunkan, atau yang tadinya 2 jenis obat darah tinggi jadi 1 jenis dan lain-lainnya. Jadi tetap ada prosedurnya kita untuk menurunkan obat tekanan darah. Begitu juga dengan obat gula ya dok ya. Sama, obat gula juga seperti itu. Ya, kadang-kadang pola makan kan sangat berpengaruh dia. Kalau banyak kita makan, gulanya otomatis lanjut. Makanya kita perlu cek, ada yang gula puasa, ada 2 jam setelah makan, supaya kita bisa mengontrol kadar insulinnya dalam darah. Nah, ya. Sekali ilmu yang kita dapatkan pada hari ini ya. Wah, kayaknya semakin seru ya dok ya. Saya lihat di kolom komentar Instagram ini banyak sekali pertanyaan ya. Saya pilih pertanyaan dulu ya dok ya. Yang pertama ini ada dari @suryanto2407. Selamat pagi dokter, selamat pagi. Menyinggung soal stroke, ada yang ngetren di kalangan masyarakat bahwa stroke bisa diobati dengan brainwash di Jakarta. Dan faktanya banyak juga yang sembuh. Nah, kalau menurut dokter sendiri bagaimana? Terima kasih. Oke. Bagus pertanyaannya ini ya. Ya. Kritis berarti masyarakatnya. Brainwash ini kan memang sampai saat ini pun tidak ada, istilahnya masih jadi perdebatan untuk manfaat dan efeknya. Sebenarnya brainwash ini kalau di bidang neurologi dikatakan DSA. Jadi dia itu adalah untuk pemeriksaan penunjang. Jadi kita itu memasukkan modelnya heparin
Ini untuk kan alatnya masuk nih ya, masuk alat, kemudian kita ingin melihat pembuluh darah secara keseluruhan. Nah, jadi nanti akan dimasukkan kontras untuk melihat di mana ada sumbatan, di mana ada masalah di aliran darahnya. Itu sebenarnya DSA yang dikatakan. Tujuan utamanya adalah untuk penunjang sebenarnya. Nah, ini dah. Untuk brainwash ini belum saya bisa pastikan gimana manfaatnya. Nah, jadi istilahnya masih jadi perdebatan ini. Nah, jadi polemik ya. Apakah ini bermanfaat atau tidak? Tapi kan semua kembali kepada pasien. Ya. Jadi memang ilmu kedokteran ini based on ini ya, ilmu based on evidence ya. Jadi kita memang melihat dari penelitian-penelitian bahwa sebenarnya salah satu metode brainwash ini memang utamanya adalah untuk mengevaluasi ya, mengetahui di mana sih lokasi sumbatannya, di pembuluh darah mana tujuannya. Sedangkan untuk efeknya mungkin efek samping mengurangi keluhan dan gejala itu masih dalam proses penelitian gitu ya. Tapi utamanya balik lagi segera kontrol ke dokter spesialis saraf. Nanti beliau yang akan menentukan pengobatan yang sesuai, dan karena setiap pasien itu berbeda-beda, tergantung gejalanya, derajat keparahannya itu berbeda-beda ya. Jadi istilahnya mencegah lebih baik daripada sampai ke kita melakukan brainwash gitu loh makanya ya. Kita faktor risikonya yang harus kita kita kendalikan. Ya, oke, semoga dipahami ya teman-teman. Lalu pertanyaan yang kedua, faktor resiko stroke adalah salah satu tekanan darah tinggi ya, tadi seperti saya diskusikan ya. Berarti untuk mencegah stroke perlu kita mengontrol tekanan darah kita. Tekanan darah seberapa kita pertahankan untuk mencegah terjadinya stroke? Normalnya 120/80. Itu normal. Itu yang harus kita pertahankan ya. Jadi istilahnya kan ada prehipertensi, hipertensi grade 1, hipertensi grade 2. Jadi kita usahakan normal. Apalagi sudah pernah terkena stroke atau perdarahan, harus normal. Ya, itulah fungsinya kita tetap harus kontrol dengan obat-obatan ya dokter ya. Gitu ya. Jadi optimalkan di angka 120/80 ya, jangan lebih dari itu dan jangan juga sampai terlalu drop karena nanti beresiko. Makanya harus dikontrol setiap saat. Oke, wah semakin seru nih, kita banyak sekali pertanyaan ya. Lalu ada masuk pertanyaan lagi, sebagai masyarakat awam, bagaimana tindakan pertama jika muncul gejala stroke? Perlukah kita siapkan oksigen di rumah? Wah, ini kalau yang rumah-rumahnya jauh mungkin dari fasilitas kesehatan ya, apa yang tindakan pertama perlu kita lakukan di rumah? Yang pertama, kita pastikan dulu kesadarannya baik. Ya, apakah ini penurunan kesadaran atau tidak. Kedua, jalan nafas penting. Ya, jadi istilahnya dibuka bajunya, diregangkan, ditidurkan. Kemudian kalau bisa kepalanya diangkat sedikit. Nah, umpamanya nanti ada perdarahan atau apa itu, jadi tidak terlalu menekan dari otak. Tentunya tetap segera ke fasilitas kesehatan. Ya, jangan ditunda. Jadi istilahnya penanganan awal yaitu tidurkan pasien, kepalanya dinaikkan 30 derajat, kemudian hubungi fasilitas kesehatan. Ya. Itu jadi penanganan bukan pengobatan ya teman-teman ya. Jadi yang bisa kita lakukan sambil menunggu bantuan itu datang ya. Bisa hubungi kalau misalnya nomor ambulans terdekat atau minta tetangga sekitar kalau misalnya kita mungkin tidak punya kendaraan untuk ke rumah sakit ya. Sekalian ada kan mitos bilang bahwa jika ada gejala stroke tusuk pakai jarum, tusuk di jarum di jari biar darahnya itu keluar untuk mencegah sumbatan. Nah, itu menurut saya itu salah. Ya, masalah stroke itu adalah masalah di pembuluh darah di otak, bukan di pembuluh darah di perifer atau di jari. Jadi tidak mungkin yang sumbatannya di otak ini akan sembuh dengan tusukan jari. Gitu. Malah itu akan menimbulkan faktor risiko infeksi, malah nanti coba dong pakai jarum yang rapat, malah ditusuk. Nah, lebih baik jangan dilakukan. Yang itu yang pertama. Pernah beredar soalnya video kayak gitu ya. Nah, jadi jangan sampai masyarakat percaya dengan hal-hal seperti itu. Kita harus lebih mengedukasi diri kita ya bahwa stroke itu penyebab utamanya adalah di pembuluh darah otak, di pusat. Jadi kalau kita tusuk-tusuk bukan yang menyembuhkan, malah menjadi penyakit baru lagi dokter ya, infeksi. Oke ya, semoga makin jelas teman-teman ya. Lalu ada pertanyaan lagi, Adek Aditya yang bertanya, apakah di umur sekitar 20-30 tahun bisa kena stroke? Karena jarang saya lihat teman atau kerabat saya di umur segitu terkena stroke. Oh ini dia masih denial, takut nih sebenarnya pertanyaannya. Bagaimana dokter? Oke, umur 20-30 ini kembali kepada faktor risiko yang dimiliki. Ada kok yang umur 20-30 atau di bawahnya, kalau dia memang ada kelainan di pembuluh darah di otaknya. Ya, modelnya contohnya aneurisma. Jadi ada pembuluh darahnya yang melembung. Nah,
Nah, itu bisa terjadi pada usia-usia muda. Jadi kembali kepada faktor risiko. Umur 20-30 makan kita tidak dijaga, kolesterol kita tinggi, tensi kita tinggi, sangat mungkin untuk terjadinya stroke. Nah, walaupun istilahnya dibilang kan tidak ada dilihat, nah mungkin prevensinya masih kecil dia, nah, karena kondisi masih fit, tapi istilahnya jangan diabaikan itu, nah, karena lifestyle, istilahnya kolesterol, hipertensi itu semakin hari itu semakin mudah yang terkena karena gaya hidup kita. Sudah pergeseran ya, hanya lansia-lansia aja. Oke, balik lagi berarti tergantung faktor resikonya ya. Usia 20-30 tahun kalau memang dia memiliki penyakit pembuluh darah nyeri aneurisma, ya ada gangguan faktor risikonya, dan itu memang tidak semua orang mengalaminya. Ya, ada lagi juga kadang-kadang kan anak kecil memiliki kelainan jantung. Bawaan jadi istilahnya itu juga mungkin saja bisa terjadi kena stroke ya pada usia muda ya. Jadi istilahnya tergantung, sekarang kita lihat faktor risiko yang dimiliki oleh pasien. Jadi tidak menutup kemungkinan usia muda pun bisa terjadi stroke. Ya teman-temannya, faktor risiko tadi berbeda-beda dan lifestyle juga mempengaruhi. Oke, pertanyaan berikutnya dari @sutatnaja. Apakah stroke bisa menyebabkan demensia atau Alzheimer walaupun terkena stroke saat masih usia produktif? Wah, semakin kritis nih sepertinya yang mendengarkan ya dokter ya. Bagaimana, silakan. Untuk demensia itu kan tergantung penyebabnya ya. Untuk berhubungan dengan stroke ada yang namanya demensia vaskuler. Ya, jadi demensia ini bisa terjadi pada stroke kalau sumbatannya itu ada di daerah memori. Nah, di daerah daya ingat. Nah, jadi itu yang bisa menyebabkan terjadi namanya demensia vaskuler karena ada gangguan dari vaskuler. Kalau demensia Alzheimer itu lebih cenderung karena proses pengapuran di otaknya. Nah, itu hanya bisa dibuktikan dengan cara di PA diambil. Jadi pemeriksaan yang lain. Jadi istilahnya kita cari dulu demensia. Kalau dia punya faktor resiko ada stroke, kemungkinan arahnya bukan ke Alzheimer, kemungkinan arahnya ke demensia vaskuler. Jadi kemungkinan itu bisa sekali. Jadi obatnya tentunya berbeda. Kalau dia vaskuler ya kita perbaiki vaskulernya supaya bagus, supaya tidak makin banyak jaringan yang terkena. Makin meluas ya. Benar. Jadi kayak darah tinggi ya kembali sama seperti penanganan stroke yang tadi. Ya. Jadi bisa aja kalau misalnya sudah jadi kayak suatu lingkaran penyakit ya dok ya, dari darah tinggi yang tidak terkontrol bisa menjadi stroke. Kalau misalnya stroke lokasi di mana bisa menjadi demensia, dan seperti itu malah akan menjadi susah lagi penanganannya. Jadi lebih baik kita cut di awal-awal. Ya, jangan sampai jatuh ke stroke, itulah intinya. Jika kita punya faktor risiko, kendalikan faktor risiko itu segera biar normal. Benar banget. Oke, lalu ada pertanyaan lagi nih, semakin banyak ya teman-teman ya. Dari @dian_upadianti, apakah sebenarnya stroke bisa disembuhkan total dan bisa kembali lagi seperti biasa? Ini kita bahas lagi dokternya karena ini pertanyaan paling banyak sebenarnya di masyarakat. Sembuh total, yang dikatakan sembuh total itu kembali tergantung sumbatannya seberapa dan di daerah mana. Ya, kadang-kadang otak itu memiliki istilahnya plastisisitas, istilahnya dia tuh apabila ada jaringan yang mati, maka jaringan yang di pinggirnya ini akan berusaha mengambil alih kerja dari jaringan yang mati itu. Nah, dengan cara gimana supaya otak ini diambil alih, yaitu dengan melakukan rangsangan dan latihan. Makanya seorang yang terkena stroke harus melakukan fisioterapi dia rutin untuk memberikan rangsangan latihan di rumah supaya kerjanya yang mati ini diambil alih oleh otak yang sehat. Walaupun nantinya hasilnya tidak sesempurna dari saya. Jadi kecacatan seperti yang saya jelaskan, kecacatannya tinggi pada stroke, jangan sampai jatuh ke stroke. Nah, gitu. Jadi kalau bisa kita mengendalikan, kendalikanlah faktor risiko. Memang ada orang yang terkena stroke itu membaik, istilahnya bisa dia gerak kembali. Nah, tetapi terkadang pasti ada masih merasakan kok rasanya masih lemes ya dok ya, atau kesemutan ya. Jadi istilahnya kadang-kadang untuk total sekali kadang-kadang bisa, tapi ada pasti gejala yang sedikit-sedikit yang masih tersisa. Kalau sumbatannya kecil sih oke. Oh ya, kita bahas tentang TIA. Oh iya, TIA yang sering dibilang stroke ringan ini. Ya. TIA ini istilahnya sumbatannya sesaat dia. Ini yang mungkin disebut ya, disebut stroke ringan. Jadi tersumbat sesaat, ternyata tekanannya besar, lepas sumbatannya. Jadi otomatis darahnya lancar lagi. Nah, yang seperti ini ya harus dihati-hati karena bisa saja sumbatannya jadi permanen. Nah,
ini yang sering disebut, dok, waktu ini saya kena stroke ringan gitu. Mungkin stroke ringan itu yang dimaksud itu adalah TIA. TIA itu istilah sumbatan sebentar, terbuka, lancar lagi darahnya. Jadi bisa hari itu muncul, tiba-tiba 24 jam kemudian nggak ngerasa apa-apa ya dokter ya. Nah, pernah juga saya temukan ini dokter, jadi ada pasien yang bilang saya pernah ngomongnya pelo, tapi habis itu bisa lagi berapa jam terus ya udah saya biasa lagi. Nah, itu sebenarnya apakah pasien-pasien seperti itu perlu penanganan khusus dulu dokter? Ya harus, itu yang makanya. Jangan sampai dia jatuh ke stroke seperti saya jelaskan. Sudah dapat keluhan seperti itu segera bertemu dokter saraf supaya dicari faktor risikonya, apakah ada darah tinggi, apakah ada gula, apakah ada kolesterol, biar segera dikendalikan supaya keluhan itu tidak terjadi. Karena dari stroke ringan kita nggak tahu kapan tiba-tiba dia bisa menjadi stroke yang bergejala yang lebih luas ya dokter. Karena risikonya akan lebih tinggi untuk terjadinya sumbatan yang benar-benar permanen. Teman-teman ya, jadi itu jangan anggap remeh gejala-gejala stroke ringan yang mungkin dibilang cuma ngerasa pelo atau ngerasa bicara cadel tiba-tiba bisa mendadak bisa lagi. Nah hati-hati, malah itu lebih berbahaya. Itu kayak sudah dikasih warning nih kalau kita tubuhnya tuh ada sesuatu alarmnya, ada sesuatu yang harus segera dievaluasi. Oke, benar lagi, benar banget ya dokter ya. Nah teman-teman, kayak perbincangan kita tuh semakin hangat, banyak sekali masyarakat yang aware sebenarnya dengan penyakit stroke. Tapi yang menjadi prihatin untuk saya dokter, karena kan tadi dokter sempat berbicara tentang kecacatannya yang cukup luas, atau kita bilang dengan defisit neurologis yang pasti menyisakan kecacatan seberapapun luasnya. Makanya kita perlu untuk melakukan pelatihan fisioterapi. Nah yang saya miris sekali adalah banyak yang mungkin sudah usia-usia lanjut, ketika sudah stroke dibiarkan berbaring begitu saja. Itu banyak sekali ditemukan oleh teman-teman. Ya. Orang-orang yang pasca stroke yang dibutuhkan adalah support, semangat dari keluarga. Kenapa? Karena dia biasa beraktivitas ini, jalan biasa, tanpa bantuan, tiba-tiba stroke, lalu tak bisa bergerak separuh tubuh, tak bisa duduk sendiri. Nah, ini kadang-kadang membuat pasien menjadi depresi. Makanya ada istilah depresi pasca stroke. Nah, ini yang harus kita cegah dengan cara memberikan support. Keluarga itu harus selalu memberikan semangat pada pasien-pasien stroke supaya ada keinginan. Ini bukan akhir. Seperti yang saya katakan, semakin sering dilatih, semakin sering digerakkan, itu akan memberikan rangsangan ke otak yang sehat, sehingga diambil alihlah fungsinya tersebut. Walaupun tidak sesempurna jaringan otak yang telah mati. Kemudian dengan ditidurkan terus, malah itu akan memicu infeksi. Jadi paru-parunya itu stagnan dia. Ini yang sering terjadi, tiba-tiba pasien itu batuk, sesek, panas badannya. Itu kemungkinan karena infeksi paru, karena dia ditidurkan terus berbaring lama. Kemudian yang ketiga yang sering adalah luka, jadinya kalau ditidurin terus itu punggungnya tuh jadi putus. Itu malah akan memperburuk kondisi. Jadi sudah kena stroke, jadi kena infeksi, jadi perawatannya akan semakin sulit dan lama. Ya, inilah dalam memperingati World Stroke Day, kita harapkan masyarakat itu untuk semakin sadar dan kalau misalnya kita punya keluarga terdekat, kita mengetahui bahwa memang stroke ini adalah penyakit yang menyebabkan kecacatan, tapi kita harus memberikan support, memberikan dukungan, harus mau merawat ya keluarga-keluarga atau orang tua kita mungkin di rumah yang mengalami keluhan stroke. Kita lakukan pemeriksaan rutin ya, kita ajak ke rumah sakit, kita ajak ke dokter, lalu kita latih setiap hari, ada dimiring-miring, jangan sampai berbaring lama menyebabkan infeksi dan perburukan lagi, penyakit lain malah tambahnya ya. Oke. Ya, terima kasih dokter, ini sangat antusias masyarakat, teman-teman yang tadi sudah menanyakan tuh sangat baik sekali, dan mudah-mudahan ya kalian semakin sadar bahwa stroke ini sudah harus meningkat kewaspadaan kita. Gak hanya usia tua, tapi anak-anak muda harus semakin sadar. Jadi walaupun di era yang secanggih sekarang kita banyak junk food, terus udah work from home apalagi ini adalah yang harus waspada. Jadi tetap harus sediakan luangkan waktu untuk gaya hidup yang sehat. Olahraga, pilih makanan yang tepat sesuai dengan faktor risiko yang kita miliki ya. Oke, ya kembali lagi kita ingatkan bahwa di rumah sakit kami, Rumah Sakit Geraha Bakti Medika, sudah dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang sangat canggih ya. Mulai dari yang pertama kita ada CT scan 32 slice, jadi jangan khawatir lagi untuk kalian yang ingin memeriksakan diri keluarganya yang sudah mengalami penyakit stroke sebelumnya atau terjadi lagi ya,
segera dibawa ke rumah sakit kami, Rumah Sakit Geraha Bakti Medika, untuk dilakukan pemeriksaan penunjang. Lalu kita memiliki dokter spesialis saraf yang sangat berkompeten, ada Dr. Kadya Agustina Narayana atau Dr. Nara. Prakteknya itu di Rumah Sakit Geraha Bakti Medika, dan satu lagi ada Dr. Ari Trisna spesialis saraf juga. Jadi ada 2 neurolog di rumah sakit kami, sudah sangat lengkap, didukung dengan fasilitas rumah sakit yang lengkap juga. Jadi kita berpacu, time is brain. Ketemu dengan dokter umum dulu, kita lakukan pemeriksaan, lalu bertemu dengan neurologisnya, teman-teman ya. Untuk jadwal prakteknya sendiri, Dr. Nara berpraktik di hari Selasa sampai Kamis pukul 18 sampai pukul 20, serta di hari Sabtu lebih siang ya Dok ya, jam 2 sampai jam 5 sore. Itu untuk Dr. Nara. Dan untuk Dr. Ari Trisna ada juga di hari Senin, Rabu, Jumat pukul 2 lebih 15 menit. Oke, jadi selain itu, selain di rumah sakit kami juga ada CT scan, rumah sakit kami juga dikenal dengan adanya trauma center, karena memang lokasinya di bypass ini ya Dok ya, lokasinya sangat strategis. Untuk kasus-kasus trauma, kecelakaan di jalan bypass ini bisa segera kita tangani, karena biasanya selain itu banyak kasus cedera kepala juga bisa kita lakukan pemeriksaan CT scan, karena di rumah sakit kami sudah dilengkapi dengan dokter spesialis bedah saraf. Wah, itu sangat ini ya Dok ya, sangat melengkapi lagi ya. Jadi sudah ada dokter saraf, dokter spesialis bedah saraf. Lalu selain trauma center di Rumah Sakit Geraha Bakti Medika juga urologi center ya, dilengkapi dengan fasilitas ISWL, dan bisa ditemukan oleh pasien-pasien BPJS ya. Jadi pasien BPJS bisa melakukan pemeriksaan ISWL dan tindakan di rumah sakit kami. Wah, lengkap sekali ya dokter ya. Terima kasih dokter untuk waktunya. Karena tadi pertanyaan sangat banyak sekali, sebenarnya ada merchandise loh untuk 3 penanya terbaik. Karena tadi saya lihat kok banyak yang kritis sekali ya. Teman-teman antusiasnya sudah sangat bagus untuk menyaksikan acara GBM Talk pada kali ini. Ada 3 pemenang yang akan mendapatkan merchandise, nanti akan dihubungi oleh panitia kami. Yang pertama ada @dek_aditya, @dek_aditya ini ya. Terima kasih untuk pertanyaannya yang sangat bagus. Lalu yang kedua ada @sultaatmaja. Ini juga yang tadi menanyakan tentang demensia ya Dok ya. Mungkin apakah di keluarganya seperti ada yang mengalami kasus seperti itu, jadi segera kontrol ke dokter spesialis saraf. Lalu pertanyaan yang ketiga @suryanto2407 yang kalau tidak salah tadi menanyakan mengenai brand wifi. Sangat kritis sekali ya Dok ya. Untuk take home message-nya dokter dari Dr. Nara untuk teman-teman di rumah. Seperti yang saya katakan, time is brain. Jadi semakin cepat dibawa ke rumah sakit, tingkat kecacatan stroke semakin menurun. Jadi jangan tunda-tunda jika ada gejala yang seperti saya jelaskan. Itu aja. Ya. Time is brain ya teman-teman. Jadi kalau merasa ada yang keluhannya kok tiba-tiba terjadi yang aneh ya, atau mungkin di diri kalian masih usia muda nih, kok terasa tiba-tiba lemes badannya, tiba-tiba itu ya, segera periksakan ke dokter spesialis saraf. Oke teman-teman, hari ini kita sudahi dulu live Instagram GBM Talk. Jangan lupa untuk follow dan mention @GBM Geraha Bakti Medika, karena nanti kita akan lakukan pelaksanaan GBM Talk yang rutin ya. Gak cuma dari bidang saraf, sekarang sudah nanti ada dari dokter spesialis anak, mungkin dari dokter spesialis bedah saraf, dokter kandungan, dan banyak dokter spesialis lainnya yang akan mengedukasi masyarakat akan pentingnya kesehatan. Jadi saya harapkan masyarakat di Bali khususnya di Kelungkung, karena lokasi kita di Kelungkung, lebih aware tentang kesehatan ya, karena pencegahan lebih baik dari pengobatan ya dokter. Oke. Dokter Nara, terima kasih untuk waktunya, sudah memberikan waktunya karena di sela-sela kesibukan dokter ya dokter ya. Semoga sehat selalu dokter. Mohon maaf juga jika ada kata-kata saya yang salah. Semoga bisa bermanfaat dan lebih mengetahui mengenai tentang stroke. Ya. Ya teman-teman, sampai jumpa di GBM Talk berikutnya. Selamat pagi.